Suatu hari, ada seorang gadis kecil yang menonton bareng sebuah film yang berjudul Akhir Kebinasaan. Ia sangat tertarik dengan film tersebut. Bahkan, ini menjadi titik awalnya berkarir sebagai animator hebat. Gadis itu dianggap aneh oleh teman-temannya. Namun, ia tetap fokus pada tujuannya untuk menjadi sang maestro. Sampai ketika ia bereinkarnasi ke dunia film favoritnya, gadis itu mendapat kekuatan besar untuk mengubah alur ceritanya. Petualangan dalam menyelamatkan dunia tersebut akhirnya dimulai. Ini adalah Hirose Natsuko, seorang animator yang berhasil membuat karya-karyanya melejit di pasaran. Suatu hari, ia sedang dikejar deadline dalam karya selanjutnya. Ia mengalami kebuntuan ide dalam menuliskan naskah akhirnya. Natsuko bahkan bernazar untuk tidak potong rambut sebelum naskahnya selesai. Natsuko adalah sosok introvert yang terbiasa mengerjakan sesuatu sendiri. Ia tidak peduli dengan orang lain. Ketika waktu makan siang tiba, ia mengambil nasi kotak yang telah disediakan. Natsuko pun makan dengan lahap. Namun, tak disangka, ia keracunan makanan tersebut dan akhirnya tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, ketika ia membuka matanya, ia sedikit bingung karena berada di padang pasir. Lalu, muncul sosok monster besar yang hendak menyerangnya. Beruntung, muncul sosok wanita ksatria yang menolongnya. Rekan wanita tersebut juga datang membantu. Namanya adalah Luke Braveheart dan Yunio. Sedangkan sosok wanita itu bernama Memelin. Natsuko kaget karena mengira mereka adalah artis yang memerankan film favoritnya, karena sangat mirip dengan karakter dalam film tersebut. Melihat tingkah aneh Natsuko, Luke dan rekannya mengira ia gila dan segera meninggalkannya. Yunio seketika berubah wujud menjadi unicorn dan terbang membawa Luke dan Memelin pergi. Natsuko pun tertegun melihat kejadian tersebut. Akhirnya, ia pergi sendiri ke sebuah kota yang disebut kota terakhir. Sesampainya di pusat kota, ia melihat pidato kemenangan Luke, disertai dengan perayaan pesta. Di sini, Natsuko tersadar bahwa ia telah bereinkarnasi ke sebuah film anime yang menjadi favoritnya. Dengan begitu, ia juga menyadari alur cerita dari akhir dunia tersebut. Dalam film, monster yang disebut Void oleh orang-orang di dunia ini akan menyerang dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga ia segera memberitahu Luke agar menghentikan pesta. Namun, ia malah dimarahi dan dianggap gila karena membuat onar. Akhirnya, ia ditangkap oleh prajurit keamanan. Ketika malam tiba, Natsuko yang sedang duduk merenung dikagetkan dengan teriakan penjaga yang memberitahu bahwa segerombolan Void sedang mengarah ke kota dalam jumlah yang sangat banyak. Ia menyadari bahwa ini adalah awal kisah tragis Man Soldier karena kematian Yunio yang membuat Luke menjadi frustasi dan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal ini harus dicegah untuk menyelamatkan kota. Tak lama kemudian, Man Soldier yang dipimpin Luke segera menyerang para Void. Luke memimpin serangan lewat darat dan bertarung dengan pedangnya. Sedangkan Memelin dan Yunio menyerang melalui udara dengan panah sihirnya. Luke terus menyerang dengan teknik pedangnya. Karena jumlah Void yang terlalu banyak, akhirnya Luke terluka oleh serangan musuh. Ia bahkan mulai terpojok. Dalam keadaan bahaya, Yunio datang menolong dan membawa Luke. Ia membuat spell pelindung untuk Luke dan Memelin. Yunio berencana menyerang sendiri dengan sihir penghancuran diri untuk membunuh para Void. Di sisi lain, tiba-tiba muncul cahaya dari kantong sweater Natsuko. Itu adalah sebuah pensil gambar. Pensil tersebut mengeluarkan suara yang memberitahunya agar segera menggambar untuk mengatasi situasi ini. Yunio yang bersiap merapalkan mantra sihir penghancuran sudah siap untuk mengorbankan diri. Namun, saat-saat terakhir, Natsuko berhasil membuat sebuah gambar dan muncul sosok makhluk besar yang sangat kuat. Ia memerintahkan makhluk tersebut untuk menyerang para Void dengan kekuatan besarnya. Ledakan besar pun terjadi. Para Void berhasil dimusnahkan dengan serangan tersebut. Yunio pun selamat.
Luke dan Memelin yang menyaksikan kekuatan Natsuko sangat kaget dan penasaran siapa sebenarnya sosok Natsuko sebenarnya. Tak lama kemudian, Natsuko memberitahu Luke bahwa dirinya adalah animator dari dunia nyata. Lalu ia pun pingsan. Ketika bangun, Natsuko merasa lapar. Luke pun menyiapkan sarapan untuknya. Ternyata ia telah pingsan selama 3 hari. Itu sebabnya ia merasa sangat lapar. Ketika hidangan sudah siap, Natsuko pun langsung makan dengan lahap. Ternyata Luke sangat pandai memasak. Hal ini tidak dijelaskan dalam naskah film yang ia tonton. Sontak, Luke pun penasaran tentang naskah yang dimaksud. Natsuko menjelaskan bahwa ia telah membaca tentang latar dunia ini, Nesolder, bahkan biografinya lengkap. Disebutkan bahwa Luke Braveheart berasal dari negeri pahlawan legendaris. Ia memiliki pedang raja pemberani. Ia suka memanggil dirinya Ore dan tidak menyukai segerombolan wanita. Sontak, hal itu membuat Luke marah dan segera membantahnya. Setelah selesai makan, Natsuko memberitahu kekuatannya yang berasal dari sebuah pena. Namun, ketika ia ingin menunjukkannya, pena tersebut tidak bereaksi apa-apa. Hal ini membuat Natsuko merasa canggung. Tak lama kemudian, Yunio dan Memelin datang. Mereka memberitahu bahwa Luke dan Natsuko dipanggil ke gedung wali kota. Sesampainya di sana, Natsuko sangat kagum dengan penampilan wali kota terakhir yang begitu nyata dan berotot. Lalu, sosok nenek tua muncul. Ia adalah Baobab, sang peramal. Tak lama kemudian, ia menanyakan perihal dunia nyata kepada Natsuko, karena mereka penasaran lokasi dunia nyata tersebut berada. Natsuko pun menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di dalam dunia film yang dibuat oleh seseorang dari dunia nyata. Namun, semakin dijelaskan, mereka semakin bingung, bahkan menganggap Natsuko orang gila. Setelah beberapa saat, Baobab menawarkan Natsuko untuk menjadi salah satu Nensolder karena kekuatannya masuk dalam kriteria. Namun, Luke dan Yunio langsung menolaknya. Ia beranggapan bahwa seorang wanita hanya akan merepotkan saja jika bergabung dengan mereka. Ia bersikeras menolak Natsuko untuk bergabung. Natsuko pun marah dan mengatakan bahwa ia juga tidak mau bergabung dengan Nensolder. Ia mengatakan bahwa akan ada serangan besar Void dari udara dalam waktu dekat. Ketika Luke coba mengkonfirmasi, Natsuko menolak untuk berbicara lebih jauh. Karena ia kesal dikatain banyak omong. Setelah pertempuran berakhir, Natsuko pergi ke padang pasir tempat ia bangun dari pingsannya. Ia memohon kepada dewa agar dikembalikan ke dunia asalnya. Ia mencoba berbagai cara, namun tidak berhasil. Sampai sore pun tiba. Perutnya keroncongan karena lapar. Tak lama kemudian, ia pun kembali ke rumah Luke. Sesampainya di sana, ia langsung makan dengan lahap. Beberapa saat kemudian, Luke menanyakan perihal kedatangan Void dari langit. Natsuko pun menjelaskan dengan gambar yang ia buat. Melihat sosok Void dengan sayap, mereka sedikit ragu karena belum pernah melihat Void dengan bentuk tersebut. Lebih jauh, Natsuko menjelaskan bahwa Void akan datang saat festival panen raya yang akan diselenggarakan 3 hari lagi. Keesokan harinya, wali kota menyuruh penduduk untuk segera memanen dan mengamankan hasil panen mereka ke gudang penyimpanan. Natsuko pun dipaksa membantu para petani. Hingga sore tiba, Natsuko pergi ke sebuah bar. Di sana, ia diberi 11 bir yang sangat enak. Naomi, sang pemilik bar, sangat antusias dengan kedatangan Natsuko. Ketika melihat tingkah laku Naomi, Natsuko langsung teringat dengan atasannya yang juga bernama Naomi. Tingkah laku mereka sangat mirip. Tak terasa, 3 hari pun berlalu. Ketika Natsuko sedang membantu petani memanen gandum, tiba-tiba sekawanan Void datang. Natsuko yang mengetahuinya pun hendak kabur, namun ia dihalang oleh Luke. Luke menyeret Natsuko ke medan pertempuran. Ia dengan gagah berani melawan para Void. Ia juga meminta agar Natsuko segera mengeluarkan kekuatan meja altar untuk mengatasi para Void. Namun, beberapa kali Natsuko memanggil penanya, tapi tidak bergeming. Sampai akhirnya, pena lukis mengeluarkan sinar. Ketika Natsuko akan membuat gambar yang sama seperti sebelumnya, ia tidak berhasil. Ternyata, Natsuko tidak boleh menjeplak gambar yang sama secara berulang. Di saat-saat terakhir, Natsuko akhirnya memiliki ide dan melukis senjata roket yang menyerang para Void dan membombardir mereka. Tak lama kemudian, mereka berhasil memusnahkan para Void yang datang. Natsuko yang kehabisan energi pun tumbang dan pingsan di tempat. Ia kemudian dibawa ke rumah oleh Luke. Ketika bangun, seperti biasa, ia pingsan selama 3 hari. Karena lapar, Natsuko langsung makan masakan Luke dengan lahap.
Berkat kemenangan besar melawan Void, akhirnya Natsuko resmi menjadi salah satu anggota Nine Soldier. Para penduduk bersorak gembira menyambutnya. Beberapa hari kemudian, acara festival panen raya diadakan. Orang-orang berpesta ria merayakannya. Natsuko menggunakan gaun indah yang membuatnya terlihat cantik. Natsuko sangat senang dengan pestanya, karena terdapat berbagai makanan yang bisa ia coba. Tak lama kemudian, Luke yang merasa bosan dengan keramaian, berjalan-jalan sendirian. Tak sengaja, seorang gadis muda menabraknya. Ia sepertinya sedang dikejar oleh sesosok pria yang mengaku sebagai tunangannya. Gadis itu bersembunyi di bawah pakaian Luke. Setelah orang yang mencarinya pergi, gadis tersebut juga pergi meninggalkannya. Ternyata, gadis itu adalah anak dari wali kota. Ia bernama Destiny. Tak lama kemudian, Luke datang. Mengetahui gadis yang tadi ia temui adalah anak dari wali kota, Luke pun terkejut. Ada getaran cinta yang tumbuh tanpa ia sadari. Destiny pun mengajak Luke untuk berdansa. Tak lama kemudian, ketika Natsuko sedang asik makan dengan Yunio, Destiny datang menghampirinya. Mereka pun segera mengobrol dengan akrab. Namun, tiba-tiba sosok lelaki yang tadi mencari Destiny datang. Ia adalah kepala yayasan, sosok orang terkaya di kota tersebut. Pak Kepala berencana menjadikan Destiny sebagai istri ke-9-nya. Destiny menyetujui pertunangan mereka karena ia ingin membangun panti asuhan untuk anak-anak terlantar. Natsuko yang mengetahui hal tersebut mengatakan kepada Destiny, jika ia ingin membuat panti asuhan, mengapa ia tidak membangunnya sendiri, daripada menyerahkan hidupnya kepada orang yang tidak ia cintai. Mendengar perkataan Natsuko, Pak Kepala langsung mengejeknya. Tiba-tiba, Kyuji datang. Ia memberitahu bahwa ada Void yang menyusup ke dalam kota. Tak lama kemudian, dua pendeta muncul. Natsuko pun dengan cara uniknya berhasil menemukan salah satu yang palsu. Ternyata, Void memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Semua orang langsung berhamburan untuk melindungi diri. Destiny yang sedang memberi arahan kepada anak-anak untuk berlindung secara tiba-tiba diserang oleh Void. Luke melihat Destiny dalam bahaya, langsung bergerak menyerang Void. Namun, karena mabuk, ia jadi tidak bisa menyerang dengan tepat. Pensil Natsuko pun akhirnya bersinar dan menyuruhnya untuk menggambar. Natsuko tidak tinggal diam. Ia langsung membuat gambar dengan pensilnya. Sementara, yang lainnya berusaha mengulur waktu dengan menyerang Void. Setelah beberapa saat, akhirnya gambar Natsuko selesai. Muncul sosok pahlawan bertopeng kucing yang kuat. Ia langsung menyerang Void dengan kecepatan dan pukulan kerasnya. Setelah pertarungan sengit, sosok tersebut melancarkan serangan pamungkasnya dan berhasil mengalahkan Void. Akhirnya, semua orang selamat. Natsuko yang kehabisan energi pun pingsan. 3 hari pun berlalu. Seperti biasa, setelah bangun, Natsuko langsung makan makanan yang telah Luke siapkan. Tak lama kemudian, Destiny datang. Ia menggunakan topeng kucing dan memberitahu Natsuko bahwa ia telah menolak lamaran Pak Kepala. Ia juga telah membangun panti asuhannya sendiri. Selang beberapa saat, yang lainnya pun datang. Mereka bersendak gurau penuh keakraban. Beberapa hari pun berlalu. Luke yang sedang menyiapkan makanan untuk dimasak menanyakan kepada Natsuko, mungkinkah ada seorang pengkhianat? Karena Void yang datang beberapa hari yang lalu memakai sihir penyamaran. Hal ini tentu ada seseorang yang menggunakan sihir menuntun Void datang ke kota. Natsuko tidak langsung menjawab. Ia malah pergi untuk berjalan-jalan. Dalam alur cerita film, Natsuko mengetahui bahwa para penyihir menggunakan sihir penyamaran dan menuntun Void ke Soul Future. Tak lama kemudian, Void Ultimate lahir. Luke datang bertarung dengannya dan berhasil menang. Namun, ternyata itu adalah Memelin yang telah mengubah wujud. Tidak dijelaskan dalam film apa maksud dan tujuan Memelin melakukan hal tersebut. Untuk mengetahui maksudnya, Natsuko terus mengikuti Memelin diam-diam. Ketika sedang menguntit, Natsuko dikagetkan Luke yang tiba-tiba muncul. Luke mencurigai bahwa Memelin dan rekan-rekan pendetanya yang memanggil Void ke kota. Mereka terus mengintai Memelin, sampai akhirnya tiba di sebuah makam yang terdapat patung besar sosok pahlawan. Tak lama kemudian, Luke menghancurkan dinding dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, mereka dikagetkan dengan pemandangan para pendeta yang sedang berdiskusi untuk membangkitkan Void Ultimate. Mengetahui hal tersebut, mereka pun kembali ke rumah. Saat malam tiba, Luke dan Natsuko berbicara di sebuah taman. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Natsuko meminta Luke untuk menyerahkan masalah ini padanya. Keesokan harinya, Natsuko memperhatikan setiap gerak-gerik Memelin. Saat Luke coba membuka pembicaraan dengan Memelin, Natsuko datang dan langsung menanyakan sejak kapan Memelin mengagumi Void Ultimate. Hal ini mengagetkan Luke karena Natsuko secara terbuka langsung bertanya pada Memelin. Selang beberapa saat,
Memelin menceritakan bahwa ia telah hidup lama dan menyaksikan bagaimana teman-temannya mati. Semua karena ingin mewujudkan kedamaian. Saat itu, akhirnya Memelin sadar bahwa ada seseorang yang menginginkan kebangkitan Fate Ultimate agar dunia segera berakhir, sehingga ia dapat mati bersama dengan teman-temannya. Itulah kedamaian yang ia pahami, karena tidak akan ada lagi pertikaian. Setelah mengatakan semuanya, Memelin pun pergi. Beberapa hari kemudian, Natsuko dan Luke kembali menyusup ke pemakaman ketika para pendeta akan melaksanakan ritual untuk membangkitkan Fate Ultimate. Saat upacara dimulai, Memelin segera mengubah wujudnya menjadi Void. Melihat hal tersebut, Natsuko tersadar bahwa perkembangan yang terjadi sesuai film. Oleh karena itu, ia berusaha mengubahnya. Karena jika sesuai alur, maka akan berakhir dengan Luke membunuh Memelin. Tiba-tiba, pena di saku Natsuko bersinar dan memintanya untuk menggambar. Natsuko pun dengan cepat memikirkan sosok apa yang harus dia gambar. Tak lama kemudian, ia akhirnya menggambar seorang pangeran eksis yang memberi cahaya kehidupan dan kebahagiaan. Ia pun membuat semua orang menjadi bahagia, kemudian mengajak Memelin untuk berdansa bersama. Setelah beberapa saat, akhirnya semua orang tersadar bahwa kebahagiaan harus diraih bersama. Natsuko memberitahu, eksis adalah karakter yang ia buat. Walaupun ia telah tiada, namun ia akan tetap hidup dalam ingatan semua orang. Seperti biasa, Natsuko pun pingsan karena kehabisan energi. Beberapa hari kemudian, Natsuko selalu menghadapi kedatangan Void sendiri. Ia berhasil mengalahkan mereka ketika datang menyerang. Para penduduk pun memanggil namanya sampai menggema di seluruh kota. Suatu hari, Destiny menemui Natsuko dan lainnya. Penampilannya saat ini sangat mengagumkan. Tubuh yang awalnya seksi sekarang berubah menjadi kekar karena latihan yang ia lakukan. Destiny menyukai penampilannya yang sekarang karena ia ingin menjadi seperti pahlawan bertopeng kucing yang mengalahkan para Void beberapa waktu yang lalu. Destiny juga meminta tolong kepada Nine Soldier untuk mengajak kembali anak-anak yang kabur dari Serval Cat House, panti asuhan yang telah ia bangun. Anak-anak sulit mempercayai mereka, oleh karena itu ia meminta tolong kepada Nine Soldier untuk membantu. Natsuko pun setuju. Ia dan lainnya pun segera bergegas ke daerah kumuh tempat anak-anak gelandangan tinggal. Itu merupakan distrik putus asa. Situasi di sana sangatlah buruk. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Natsuko kehilangan pensilnya. Ternyata itu dicuri oleh seorang anak. Beruntung Luke berhasil menangkapnya. Setelah itu, mereka datang ke persembunyian anak-anak. Di sana, mereka memberi makanan. Anak-anak awalnya tidak mau ikut. Mereka masih belum percaya sepenuhnya. Namun, setelah Natsuko membuat sebuah gambar, akhirnya ia berhasil meyakinkan anak-anak untuk tinggal di panti asuhan Cat House. Di sana, anak-anak tidak perlu khawatir lagi dengan makanan. Mereka dapat makan sampai kenyang setiap harinya tanpa bekerja sekalipun. Mendengar hal tersebut, anak-anak sangat antusias ikut ke panti asuhan. Natsuko dan lainnya membawa anak-anak menuju Cat House. Namun, di perjalanan mereka bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Ternyata, itu adalah Justice, mantan anggota Nine Soldier. Ia sudah banyak berubah. Aktivitasnya hanya minum-minum saja seperti gelandangan. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Serval Cat House. Keesokan harinya, Natsuko kembali ke distrik putus asa untuk mengajak anak-anak lainnya tinggal di Cat House. Di sana, ia bertemu kembali dengan Justice. Mereka sempat ngobrol sejenak. Natsuko sangat mengagumi sosok Justice yang bertarung dengan gagah berani melawan Void. Namun, sayangnya ia terluka parah saat pertarungan terakhir. Salah satu rekannya juga tewas dalam pertarungan tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan keluar dari Nine Soldier. Natsuko juga mengatakan bahwa sayap Justice sudah rusak sehingga ia tidak bisa lagi terbang. Menyadari bahwa Natsuko mengetahui rahasianya, Justice pun sempat kaget. Natsuko kemudian menanyakan mengapa ia tidak jujur saja kepada Luke atas kondisinya, sehingga Luke pasti tidak akan membencinya lagi. Namun, Justice menolak. Karena ia tahu jika Luke mengetahui kondisi sebenarnya, ia akan menyalahkan dirinya sendiri. Justice kemudian memuji Natsuko karena kemampuannya mengalahkan Void. Natsuko pun mengatakan bahwa ia akan menghadapi para Void yang datang sendiri karena itu lebih cepat menurutnya. Mendengar hal itu, Justice memberi saran agar Natsuko tidak terlalu sombong karena itu akan merugikan dirinya suatu saat nanti. Saat malam tiba, kehadiran Void terdeteksi oleh Kyuji. Luke dan lainnya segera ke lokasi kedatangan Void. Saat mereka sedang mengintai, tiba-tiba Natsuko menghampiri para Void yang masih berupa telur yang banyak. Ia langsung menyerang Void dengan kekuatannya.
Pertempuran sengit pun terjadi. Luke juga datang untuk membantu. Setelah beberapa saat, hero yang Natsuko keluarkan dengan mudah dikalahkan. Bahkan, Void juga menyerang ke arah Natsuko yang membuatnya dalam situasi bahaya. Beruntung, ia berhasil selamat. Setelah itu, mereka kembali ke markas untuk membicarakan rencana mengalahkan Void tersebut. Itu merupakan Void dalam bentuk larva yang dapat bermetamorfosis seperti ulat. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan strategi yang tepat untuk mengalahkannya. Namun, Natsuko bersikeras ingin mengalahkannya sendiri. Ia kemudian dihentikan oleh Luke karena hal itu sangat berbahaya. Setelah itu, Luke pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Justice pun datang menemuinya. Di sana, mereka mengobrol sejenak tentang pertarungan melawan Void. Setelah beberapa saat mengobrol, Luke pun kembali untuk menyiapkan pertempuran. Natsuko yang agak murung datang ke kafe untuk minum. Tak lama kemudian, Kyuji datang. Ia memberitahu Natsuko agar tidak memasukkan diri untuk melakukan semuanya sendiri. Percayalah pada rekan-rekan yang lain. Setelah minum, Natsuko pun berkumpul kembali dengan lainnya. Kali ini, ia setuju dengan rencana mereka. Ia akan mengikuti skema yang telah mereka tentukan untuk mengalahkan Void. Setelah itu, mereka melihat bersama rekaman ulang pertarungan mereka dengan Void. Setelah beberapa analisis, mereka akhirnya menemukan titik lemah musuh. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membagi tugas. Keesokan harinya, mereka pun bergegas untuk melawan Void. Namun, tiba-tiba Void berhasil bermetamorfosis menjadi bentuk seperti kelabang. Ia langsung menyerang Luke dan lainnya. Yunio yang terpental oleh serangan mendadak mendapati bahwa tanduknya patah, sehingga ia tidak bisa terbang lagi. Melihat Luke yang sedang dalam bahaya, Yunio segera bergegas membantunya. Tak lama kemudian, Natsuko berhasil membuat tangga yang mengarah ke atas tempat Void berada. Hal ini sangat berguna karena Luke dan Yunio akhirnya bisa terus berlari untuk menghentikan Void yang akan segera mencapai Soul Future. Sampai akhirnya, keberadaan Luke dan Yunio sudah tidak dapat Natsuko lihat. Tiba-tiba Justice datang. Ia kemudian meminta tolong Justice untuk membawanya menuju lokasi Luke dan Yunio. Justice pun setuju dan melompat tinggi menuju ke arah mereka. Namun, karena sayapnya yang rusak, ia tidak dapat terbang dengan baik. Beberapa kali mereka terjatuh. Setelah beberapa usaha yang maksimal dari Justice, mereka akhirnya dapat melihat keberadaan Luke dan Yunio. Natsuko pun langsung menggambar tangga menuju puncak. Tak lama kemudian, perut Void bersinar. Ternyata, itu adalah kode dari Kyuji dan Memelin yang sebelumnya telah ditelan oleh Void. Luke yang menyadarinya langsung bersiap menyerang dengan pedangnya. Setelah beberapa saat, Memelin dan Kyuji pun keluar dari mulut sang Void. Ini adalah kesempatan emas untuk membunuhnya. Yunio yang tidak dapat terbang lagi dengan kekuatan penuh menendang pantat Luke dan menghempaskannya menuju Void. Dengan kekuatan penuh, Luke akhirnya berhasil menebaskan pedang sucinya dan berhasil membunuh Void. Mereka pun menang. Semua orang sangat senang dan bangga atas kemenangan mereka. Beberapa hari setelahnya, Natsuko dan lainnya merayakan kemenangan dengan makan bersama. Yunio yang tanduknya dijadikan hiasan rambut oleh Natsuko sedikit jengkel dan meminta dikembalikan tanduknya. Namun, Natsuko menolaknya. Setelah kenyang, Natsuko kembali ke rumahnya. Namun, ia bertemu dengan burung yang selalu mengoceh kepadanya. Burung tersebut sangat misterius karena tidak ditemukan jenis burung tersebut di kota manapun. Ia benar-benar muncul secara tiba-tiba. Uniknya, burung tersebut hanya muncul di sekitar Natsuko dan Destiny. Ketika Destiny sedang merawat bunga di taman, burung itu datang. Sontak, Destiny pun menawarkan bunga kepadanya. Ketika burung itu lengah, Destiny langsung menangkapnya. Kemudian, Natsuko dan lainnya datang. Ternyata, burung tersebut datang dari dunia nyata. Sosok sebenarnya adalah sutradara terkenal dari film Akhir Kebinasaan yang bernama Tsuruyama Kametaro. Ia mengatakan bahwa meski Natsuko telah merevisi gambarnya dan mengubah alur cerita dalam film ini, namun akhir dari cerita sudah ditentukan. Kemudian, ia menyarankan Natsuko untuk kembali ke dunia nyata. Ia pun pergi. Saat malam tiba, Natsuko terus memikirkan perkataan Kamitaro. Jika akhir cerita sudah ditentukan, maka nasib Luke akan sama seperti pada film yang sebenarnya. Tiba-tiba Luke datang menemuinya. Setelah beberapa saat, Luke menyatakan cintanya kepada Natsuko yang membuatnya sangat tertegun dan bingung. Keesokan harinya, Luke selalu mengatakan hal yang sama ketika bertemu Natsuko, bahwa ia mencintainya. Itu membuat Natsuko semakin menjadi bingung. Karena ungkapan cintanya belum terbalaskan, Luke pun datang ke makam salah satu sahabatnya yang bernama Ganga. Luke bingung harus berbuat apa agar cintanya diterima. Tak lama kemudian, Justice datang. Ia memberikan saran kepada Luke agar mencoba mengajak Natsuko untuk berkencan. Selang beberapa waktu, Luke pun mengikuti saran Justice untuk mengajak Natsuko kencan.
Mereka pergi ke suatu tempat yang terdapat pemandian air hangat. Mereka pun mandi dan saling bercerita. Natsuko mengatakan bahwa di antara Nine Soldier, Luke adalah sosok yang paling ia sukai. Tiba-tiba, Luke datang menghampiri Natsuko yang membuatnya salah paham. Ternyata, ada sosok Void yang mendekat. Luke pun bergegas untuk menghadapinya. Ia bertarung dengan Void menggunakan pedangnya. Melihat hal itu, Natsuko tidak tinggal diam. Ia mulai menggambar sosok robot besar untuk melawan Void. Mereka bekerja sama dengan baik. Dan berhasil mengalahkan Void. Luke pun membawa Natsuko kembali ke rumah. Seperti biasa, ia pingsan selama 3 hari. Setelah bangun, ia menyadari bahwa Luke memiliki perasaan kepadanya. Hal ini membuat Natsuko sedikit tersipu malu. Ia pun pergi ke tempat makan. Di sana, Yunio dan lainnya datang untuk makan bersama. Namun, Natsuko merasakan kehadiran Kametaro. Menyadari hal itu, Natsuko kembali ke kamarnya. Selang beberapa saat, Kyuji datang membawa makanan untuknya. Ia juga bertanya tentang akhir dari cerita, apa yang akan terjadi dengan Luke. Natsuko pun menceritakan bahwa dunia ini adalah film dari akhir kebinasaan. Menurut cerita aslinya, Yunio akan mati oleh serangan Void. Hal itu membuat Luke putus asa. Kemudian, ia bertemu dengan Destiny dan jatuh cinta padanya. Luka di hatinya perlahan sembuh. Namun, tidak disangka, Destiny bertunangan dengan Cancelier demi anak-anak. Kemudian, di pertarungan akhir, ia membunuh Memelin yang telah berubah wujud menjadi Void Ultimate. Kemudian, rumor pun beredar bahwa Luke adalah pembunuh Nine Soldier, sedangkan Destiny penghasut para pahlawan. Mereka berdua disalahkan seluruh penduduk kota dan dipojokkan. Namun, suatu hari gerombolan Void menyerang. Demi menolong seorang anak, Destiny akhirnya terkena serangan Void dan terluka parah. Tak lama kemudian, ia pun tewas akibat luka tersebut. Luke menjadi marah kepada Soul Future karena melindunginya, semua orang-orang yang ia cintai berakhir pada kematian. Ia pun melemparkan pedangnya dan menghancurkan Soul Future. Setelah itu, Luke berubah menjadi Void Ultimate. Akhirnya, dunia ini hancur dan musnah. Mendengar cerita yang disampaikan Natsuko, Kyuji sangat tertegun. Namun, ia meyakinkan bahwa masa depan itu terjadi karena tidak adanya sosok Natsuko. Semenjak kedatangannya, alur mengalami perubahan. Kyuji yakin bahwa Natsuko dapat mengubah cerita akhir dari dunia ini. Natsuko pun mengingatkan Kyuji agar merahasiakan cerita ini. Tak lama kemudian, Kyuji merasakan kehadiran Void. Natsuko dan Nine Soldier lainnya langsung mendatangi titik lokasi. Void dengan spesies baru menyerang mereka dengan tembakan yang menghancurkan. Ketika Void muncul, mereka kaget karena bentuknya mirip sosok yang telah digambar oleh Natsuko. Ternyata, Void memiliki kemampuan untuk menyalin gambar yang Natsuko buat. Luke menghadapi Void tersebut, sementara yang lainnya berusaha melindungi kota dari serangan Void lainnya. Luke bertempur habis-habisan sampai ia terkena serangan mereka. Natsuko yang melihatnya langsung memanggil kursi altar untuk menggambar. Namun, kali ini ia membutuhkan waktu yang lebih panjang. Semua orang berusaha melindunginya sampai ia selesai. Namun, para Void tidak tinggal diam. Mereka terus menyerang kota dan berhasil menghancurkan meja altar. Semua orang putus asa karena dikalahkan Void tersebut. Saat-saat terakhir, Kyuji pun dengan gagah berani mengorbankan nyawanya untuk meledakkan Void itu. Ia berhasil meledakkan tubuhnya dan membawa Void tersebut musnah bersamanya. Melihat hal itu, Natsuko pun menyalahkan dirinya dan kemudian pingsan. Keesokan harinya, pemakaman Kyuji sebagai pahlawan yang menyelamatkan kota terakhir dilaksanakan. Mereka semua bertekad untuk meneruskan perjuangan Kyuji melawan para Void dan mempertahankan kota terakhir mereka. Setelah upacara pemakaman, rumor tentang Void yang berbentuk seperti kesatria yang dipanggil Natsuko pun menyebar. Para penduduk bergosip tentang asal-usul Natsuko yang sebenarnya. Di sisi lain, Luke dan lainnya sedang membicarakan evakuasi para penduduk ke tempat aman. Karena Void yang mereplika gambar Natsuko, ia kini merasa murung dan belum bisa menggambar kembali. Mereka saat ini dalam keadaan yang sangat merugi. Karena Kyuji yang telah tewas, maka mereka tidak dapat mengetahui kapan Void akan menyerang. Natsuko yang sedang berdiam diri di kamarnya merasa bersalah karena telah menceritakan akhir dunia ini kepada Kyuji yang menyebabkan kematiannya. Ia juga menyesal kenapa saat itu ia tidak dapat menggambar sesuatu. Tak lama kemudian, Luke datang. Ia membawa sup untuk Natsuko. Setelah itu, Luke pun meninggalkan Natsuko sendiri agar lebih tenang. Keadaan semakin memburuk dengan bahan makanan yang mulai menipis. Para penduduk dari berbagai distrik mulai berdatangan untuk mengungsi ke tempat yang aman. Luke pun berjanji bahwa ia akan memberi kemenangan dan menciptakan kedamaian. Keesokan harinya, rumor tentang penyebab kematian Kyuji adalah Natsuko pun berkembang.
Bahkan, semenjak kehadiran Natsuko, para Void lebih sering menyerang. Kabarnya, Natsuko mencoba membangkitkan Void Ultimate. Kabar ini terus berdatangan. Bahkan, ada seseorang yang menyebar sebuah pamflet. Semua orang pun mulai menyalahkan Natsuko. Mereka menganggap Natsuko sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Natsuko menemui nenek Baobab. Ia menceritakan akhir cerita dunia ini kepadanya. Mendengar hal itu, nenek Baobab hanya pasrah dan menerima takdir. Setelah itu, Natsuko pun pergi ke Serval Cat House. Ia menanyakan kepada Destiny apakah burung aneh yang waktu itu datang kemari. Destiny pun menjawab bahwa sudah beberapa waktu belakangan ini burung tersebut tidak pernah datang lagi. Melihat pakaian Destiny yang tidak seperti biasa, Natsuko pun kembali bertanya. Tak lama kemudian, Tuan Marsekel datang dari balik pintu. Ternyata mereka sudah bertunangan. Akhirnya, Natsuko pun sadar bahwa apapun yang ia lakukan pada akhirnya akan berujung sama seperti kisah yang seharusnya. Natsuko pun berjalan sendiri sambil melamun bahwa kematian Yunio terwujud dengan kematian Kyuji, seolah mereka dipaksa kembali ke alur cerita sebenarnya. Kalau begitu, tak lama lagi Memelin akan memanggil Void Ultimate dan Luke akan membunuhnya. Di sisi lain, Memelin dan para pendeta lainnya datang berkumpul di makam. Luke yang baru menyadari selebaran tentang sekte Void yang rumornya dipimpin oleh Natsuko merasa kaget. Para penduduk memintanya bertarung dengan mereka menghentikan sekte Void tersebut. Kemudian, orang-orang mulai menggeledah kamar Natsuko. Ketika menemukan gambar-gambar yang dibuatnya, para penduduk semakin yakin. Mereka semua berbondong-bondong mencari Natsuko untuk menangkapnya. Sedangkan Luke dan Yunio berpencar untuk segera menemukan Natsuko agar bisa menyelamatkannya. Tak lama kemudian, keberadaan Natsuko ditemukan. Mereka hendak menyerang Natsuko, namun dihentikan oleh para pendeta. Tiba-tiba, muncul Void. Para penduduk mengira bahwa Natsuko lah yang memanggil Void tersebut. Luke pun sampai tepat waktu. Ia segera membawa Natsuko untuk pergi bersama. Hal ini mengingatkan Natsuko adegan Luke membawa Destiny pergi di cerita film sebenarnya. Di perjalanan, mereka melihat sosok gadis yang diserang Void. Luke pun datang dan melawannya sendiri. Natsuko sangat kebingungan harus berbuat apa. Karena apapun yang ia gambar, Void dapat menduplikasinya. Saat Luke terluka, beruntung Yunio datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Namun, para penduduk menemukan keberadaan Natsuko dan langsung menyerangnya hingga terluka. Saat penduduk akan membunuh Natsuko, Luke datang menghalanginya. Ia bahkan hendak mengacungkan pedangnya untuk menghabisi para penduduk. Yunio berteriak agar Luke menghentikan tindakannya. Namun, tiba-tiba ada seorang anak yang akan diserang Void. Spontan, Natsuko langsung berlari untuk menyelamatkannya. Tapi karena hal itu, ia terhisap oleh Void. Yunio dengan sigap memegang kaki Natsuko agar ia tidak terhisap Void. Tak lama kemudian, para penduduk menyerang Void tersebut dengan tombak yang dilemparkan. Seketika itu juga Void lenyap. Para penduduk bersorak ria karena mereka menyangka telah membunuh Natsuko. Luke yang melihat kejadian tersebut langsung terpaku merasa tak percaya. Tak lama kemudian, kelompok Void lainnya datang. Mereka membantai para penduduk. Tidak hanya itu, mereka juga membantai para pendeta. Semua orang mati di tangan Void. Kota terakhir pun hancur berantakan oleh mereka. Destiny dan Justice berusaha mengevakuasi anak-anak ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Memelin datang menemui Luke yang masih shock. Memelin berusaha menyadarkan Luke agar cepat pergi melindungi Soul Future. Sedangkan ia sendiri melawan Void yang sedang menyerang seorang anak. Namun, anehnya setiap Void yang dikalahkan, ia akan menyatu dengan Void lainnya. Seolah-olah mereka terhubung satu sama lain. Di sisi lain, Natsuko terbangun. Ia kaget karena saat ini ia berada di kantor lamanya. Namun hal aneh terjadi. Model rambut orang-orang di sana aneh. Perilaku mereka juga sangat tidak biasa. Semua orang menyalahkan Natsuko yang telah gagal membuat film yang baik. Serangkaian kejadian yang tidak mengenakan menimpanya. Sampai akhirnya, hal tersebut membuatnya putus asa dan berhenti untuk menggambar. Yunio yang berada di dalam perut Void tersadar. Ia mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama Luke. Setelah itu, ia pun bergegas memanggil nama Natsuko. Ia berusaha keras untuk datang ke tempat Natsuko berada. Walaupun ia terlilit oleh tali Void, ia berusaha keras untuk melepaskannya. Yunio pergi ke tempat Natsuko berada. Sesampainya di sana, ia melihat Natsuko yang sedang tertunduk tidak bergerak. Walaupun ia memanggil namanya, Natsuko tetap tidak bergeming. Natsuko yang sudah putus asa menginginkan kematian. Karena dengan hal itu, ia tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Ia akan terbebas dari hal yang membebaninya selama ini. Di saat-saat terakhir, Yunio meyakinkan Natsuko untuk menyelamatkan Luke. Karena berkat dirinya, Luke mendapatkan kebahagiaan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Akhirnya Natsuko pun tersadar bahwa film akhir kebinasaan adalah titik awal hidupnya dalam dunia anime. Ia telah melewati banyak hal yang tidak dapat terlupakan.
Oleh karena itu, sosok dirinya yang masih kecil memberi semangat Natsuko untuk mulai menggambar lagi. Natsuko pun akhirnya menerima pena yang diberikan. Tak lama kemudian, Yunio berhasil tiba di sampingnya. Mereka berdua pun bersiap kembali ke kota terakhir untuk menyelamatkan dunia. Di sisi lain, Luke yang sudah putus asa menyalahkan keberadaan Soul Future. Karena demi melindunginya, orang-orang terdekatnya harus tewas satu demi satu meninggalkannya. Oleh karena itu, dengan kebencian yang besar, ia melemparkan pedang dan menghancurkan Soul Future. Setelah Soul Future hancur, Luke pun menjadi wadah dari kelahiran Fate Ultimate. Semua Fate menyatu ke dalam tubuh Luke. Ketika Natsuko dan Yunio berhasil keluar dari perut salah satu Fate, mereka kaget karena Luke telah menjadi wadah dari Fate Ultimate. Tak lama kemudian, Fate Ultimate bangkit sepenuhnya. Ia langsung menyerang ke segala penjuru. Setiap orang yang terkena serangannya langsung musnah menjadi butiran debu. Satu persatu para penduduk musnah dibuatnya. Yunio, Natsuko, dan Memelin berusaha menyadarkan Luke dengan mendekatinya. Namun, itu semua sia-sia karena Luke sudah sepenuhnya menjadi Fate Ultimate. Ia terus menyerang dan menghancurkan dunia ini. Semua orang akhirnya binasa dalam serangan tersebut. Natsuko pun tidak tinggal diam. Ia berusaha menggambar sosok pahlawan Luke untuk menyerang Fate Ultimate. Namun, setiap serangannya dengan mudah dipatahkan. Bahkan, beberapa kali Natsuko membuat salinan pahlawan Luke. Tapi hal itu tidak berarti apa-apa. Di detik-detik terakhirnya, Memelin mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang musuh. Begitu juga dengan Union. Setelah akhir hidupnya, dia juga berusaha melindungi Natsuko dari serangan Fate Ultimate. Namun, sayangnya semua itu gagal. Bahkan, Natsuko pun terkena serangan musuh. Saat kondisinya gelap gulita, tiba-tiba muncul sinar yang menerangi altar meja Natsuko. Ia kaget dengan kemunculan Kyuji. Ternyata, ia telah berhasil diperbaiki oleh rekan Memelin. Natsuko pun dengan kekuatan terakhirnya berhasil memodifikasi sosok pahlawan Luke yang sangat kuat. Akhirnya, ia juga tewas karena terkena serangan Fate Ultimate. Ia berharap bahwa sosok Luke yang ia gambar dapat menyelamatkan dunia ini. Karena ia juga sangat mencintai Luke. Tak lama kemudian, sosok pahlawan Luke yang telah dimodifikasi menyerang dengan serangan besar yang berhasil menemukan Fate Ultimate. Ia pun menebas dan menghancurkan Fate Ultimate menjadi butiran debu. Dunia ini berhasil terselamatkan. Tiba-tiba, Natsuko tersadar. Ia kaget karena dirinya tidak mati. Tak lama kemudian, sosok Luke muncul dari atas. Ia bergegas menangkap Luke, kemudian memeluknya. Soul Future pun muncul selang beberapa saat. Ia memulihkan dunia ini menjadi seperti semula. Bahkan, orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya berhasil dibangkitkan. Semua orang sangat bahagia karena akhirnya mereka menemukan kedamaian yang mereka idamkan selama ini. Yunio yang juga dibangkitkan sangat terharu melihat sosok Natsuko dan Luke yang tampak bersama. Tak lama kemudian, Natsuko lemas dan hampir pingsan. Beruntung Luke langsung memeluknya. Natsuko memberitahu bahwa akhir dunia ini telah mencapai kedamaian. Oleh sebab itu, ia harus kembali ke dunia nyata karena ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Luke pun berjanji bahwa kali ini ia yang akan pergi ke dunia nyata tempat Natsuko hidup. Kemudian Natsuko pun kembali ke dunia nyata. Selang beberapa hari, Natsuko seperti biasa pergi ke kantor. Salah satu asistennya memberikan gambar yang telah ia buat untuk melaporkannya kepada Natsuko. Melihat hasil kinerja timnya, Natsuko pun memuji gambar tersebut. Hal ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang, Natsuko menyadari satu hal, bahwa ia tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Ada rekan-rekan yang siap membantunya melalui semua hal.